Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa, pagi-pagi sebelum kita memulai aktivitas kita dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan lewat doa kita dan dengan mendengarkan firman-Nya yang menjadi tuntunan kehidupan kita secara khusus untuk hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat penyertaan-Mu, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami, hingga kami boleh tiba di hari yang baru ini, di pagi hari yang indah ini. Sungguh kami Tuhan bersyukur kepadamu dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk pagi hari ini, tadi yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 17. Beginilah bunyinya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat jarang kita temui dalam kehidupan manusia adalah jika waktu manusia itu punya kekuatan atau kekuasaan besar atau punya kekayaan yang melimpah ruah, menjadi semakin merendah diri, merendah hati, menganggap sesuatunya itu bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kehebatan dan kepintarannya, namun sebaliknya. Ketika manusia itu punya kekuatan, punya kekuasaan besar, maupun punya kekayaan yang melimpah ruah, justru menjadikan manusia cenderung jatuh pada ketinggian hati, pada kesombongan. Menganggap kekuasaan dan harta yang diperolehnya itu tidak lain selain karena kehebatan dan keluar biasaan dirinya sendiri. Biasanya orang yang demikian menganggap bahwa dirinya adalah segala-galanya, dan orang lain baginya tidaklah siapa-siapa. Bahkan menganggap orang lain itu adalah diri yang tidak begitu berharga. Sekalipun dia menemui yang benar-benar baik dalam diri seseorang, namun baginya itu adalah suatu hal yang tidak penting dan yang tidak berguna. Segala hal yang baik menurut dia adalah semua apa yang dia pikirkan, semua apa yang dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah seperti itu dengan Daud. Daud yang walaupun telah dinyatakan banyak orang, dinyatakan umat Israel sebagai sosok yang luar biasa hebat dan patut diangkat menjadi raja atas bangsa Israel, namun bagi Daud hal itu bukanlah suatu ajang atau kesempatan untuk meninggikan
dan memegahkan dirinya. Namun sebaliknya, hal itu semakin menggerakkan dia untuk menempatkan dirinya di posisi terendah, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hal itu jelas sekali dari kesaksiannya dalam nats firman Tuhan hari ini. Daud bersaksi bahwa segala kuasa, kekuatan, dan kasih setia besar hanya ada pada Tuhan. Yang karena kuasa, kekuatan, dan kasih setia Tuhan demikian, semua manusia, semua umat patut bernyanyi dan bersorak-sorai memuji dan mengagungkan namanya. Melalui kesaksian Daud ini, kita bisa punya pikiran bahwa setiap orang yang menganggap diri paling hebat, yang menganggap diri paling bijak, paling berkuasa, pastilah akan dipatahkan oleh Dia yang maha kuasa, yang maha perkasa, yaitu Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menundukkan segala kuasa sebesar apapun. Oleh karena itu, Daud tidak merasa bahwa kuasa kekuatannya cukup diandalkan untuk melawan desakan atau sesakan yang dilakukan secara khusus yang dilakukan oleh Raja Saul terhadapnya. Namun dia harus pergi segera ke kota benteng tempat dia berlindung, yaitu ke hadapan Allah, kubu pertahanannya. Dia percaya bahwa setiap orang yang pergi berlindung kepada Tuhan akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kesejukan hati, kesejukan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini perlu kita renungkan dalam-dalam. Sekaligus melalui firman Tuhan ini, kita mestinya berkaca pada diri Daud, yaitu Daud yang begitu pasrah menyandarkan dirinya kepada Allah, bukan pada kekuatan dan bukan pada kebijaksanaan dirinya sendiri. Saudara-saudara, sesungguhnya siapakah kita sehingga kita sering menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling luar biasa? Siapakah kita sebenarnya sehingga kita sering menganggap bahwa kita jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lain? Apa guna kuasa yang ada pada kita kalau Allah tidak memberi sesuatu, kalau Allah tidak memberi orang untuk bisa kita kuasai? Apa gunanya kita memiliki pengetahuan tinggi kalau Allah tidak memberikan kita yang menjadi tempat penyaluran daripada pengetahuan itu? Siapakah kita sebenarnya sehingga kita sering tidak merasa perlu akan kuasa dan pembelaan Tuhan? Bukankah kuasa kekuatan kita itu akan menjadi tiada jika ajal dan kematian nantinya menjemput kita? Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah kita sadar sekaligus mengarahkan hidup pada kota benteng maha kokoh, maha kuat, yaitu Tuhan kita. Dan yang terakhir, mari kita menyimpulkan iman kita hanya pada Dia. Mari kita menunjukkan iman kita
hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, sehingga kita beroleh kesejukan hati, sehingga kita beroleh ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas sapaan firman-Mu Tuhan. Engkau berfirman kepada kami agar kami selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, sebesar apapun pergumulan yang kami hadapi, hendak kami Tuhan menaruh percaya dan iman kami kepadamu, menyerahkan segalanya kepadamu, sebab Engkau yang paling kuasa, Maha Perkasa, yang sanggup melakukan sesuatu di luar pikiran manusia. Tuhan, ajari kami agar kami tetap memegang teguh Engkau di sepanjang dan di setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan, juga pekerjaan kami, langkah kami, kiranya Engkau yang memimpin kami, yang menuntun kami, memberkati kami. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.